Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita. Ayo mari kita olah pikiran kita lagi. Jadi sudah beberapa minggu tidak upload video. Termasuk ini adalah untuk menutup bulan Ramadan. Ya, semoga di bulan Ramadan ini yang tepatnya besok itu genap 30 hari, insya Allah yang kita harapkan, yang itu sebagai tujuan puasa, yaitu adalah la'allakum tattaqun. Jadi buahnya yang kita dapatkan nanti itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu harus melekat di dalam diri kita. Kalau tahun kemarin atau sebelum Ramadan kita kok marah-marah, kita kok masih egoistik, apalagi kita kok masih menang-menang sendiri, yang kita cari itu hanya pamor, keinginan dan lain sebagainya. Kemudian kita puasa selama 30 hari penuh, tapi kok kita nanti hasilnya kok masih marah-marah, hasilnya kok masih egoistik dan lain sebagainya, itu sebagai tanda kalau puasa kita itu tidak membuahkan ketakwaan. Termasuk apa? Termasuk tidak membuahkan fitri, atau kita tidak kembali manusia yang kembali fitrah. Ya, kabarnya itu kan kalau kita kembali fitrah, kita kan sebagaimana kayak anak kecil lagi. Jadi kita sudah nggak ada dosanya, kita itu sudah bersih dan suci. Jadi ayo di bulan Ramadan ini yang kita kejar adalah ketakwaan. Lebih-lebih kalau kita memakai para sufi, saat kita puasa yang kita kejar itu adalah Allah. Ya, termasuk kita mendapatkan yang namanya ketakwaan sekaligus kita itu mendapatkan Allah. Oke, itu mukadimahnya. Hari ini kita ketemu seorang revolusioner asal India, yaitu Mahatma Gandhi. Jadi beliau ini punya gelar yang disebut Mahatma. Jadi kalau dalam tradisi Hindu, istilah itu disebut adalah Maha Atman. Jadi orang yang jiwanya itu sudah luar biasa atau jiwanya itu sudah lapang. Kalau kemarin teman-teman itu mendengarkan channel sebelumnya, yaitu Hinduisme, kita kan pernah mengkaji Atman. Jadi Atman itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Kita menyebutnya itu roh atau kolbu. Dan roh ini adalah percikan kecil dari Brahman. Ya kalau kita memakai Islam, Brahman itu yang disebut adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu meniupkan ruh ke dalam dirinya manusia. Nah, orang yang itu sudah Mahatma, itu jiwanya sudah bersih, jiwanya itu sudah luar biasa. Jadi kalau di kalau di agama Islam, Mahatma itu sebagaimana levelnya itu sudah makom sufi, atau levelnya itu sudah wali. Jadi wali itu kan orang yang sudah tidak punya rasa kecemasan, orang yang itu sudah nggak ada yang namanya kekhawatiran.
Jadi teman-teman hari ini kok masih khawatir nanti jodohnya siapa, hilalnya sudah kelihatan tapi kok jodohnya belum kelihatan. Ya, itu kan ada semacam rasa cemas dan khawatir. Lebih-lebih khawatir dengan masa depan nanti mau apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai jawaban kalau teman-teman itu belum seorang wali. Jadi Mahatma ini levelnya itu seperti halnya sufi atau wali. Jadi kalau di Indonesia mungkin itu kayak Buya Hamka atau Gus Dur. Ya, jadi kebetulan Gus Dur itu menginspirasikan atau mengidolakan Mahatma Gandhi, termasuk adalah I.R. Soekarno, ya bapak bangsa itu. Jadi Gandhi ini orangnya sebenarnya itu introvert atau pemalu. Jadi ada cerita kalau beliau itu lagi ngomong atau lagi ceramah, ya beliau waktu di depan itu gemetarnya luar biasa. Jadi keringetnya itu keluar semua. Karena beliau itu nggak pede. Iya, tapi walaupun beliau itu ceritanya seorang introvert, nanti belakangan beliau ini seorang aktivis. Itu kan unik ya. Jadi biasanya orang aktivis itu kan orangnya ekstrovert, orangnya suka organisasi, suka ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Berbeda dengan Gandhi. Gandhi walaupun introvert, nanti beliau ini mampu menggerakkan masyarakat terutama saat di Afrika yang itu nanti dibawa ke India. Oke, itu ya. Dan beliau ini kalau nggak salah, itu lahirnya pada tahun 1896 Masehi. Jadi ayah dan ibunya ini orang religius. Ayahnya itu semacam seorang dai atau seorang penceramah. Kalau ibunya itu agak intelektual. Nanti maka nggak salah sejak kecil beliau ini sudah terdidik. Hanya saja tadi kelemahannya itu beliau nggak pede atau apa namanya orangnya itu pemalu. Tapi jangan salah ya, walaupun beliau itu nanti orang besar, sebenarnya beliau itu lahir dari keluarga yang itu sederhana atau dari keluarga yang itu nggak kaya. Makanya nanti karena dari keluarga yang nggak punya, jadi beliau umur 13 tahun, beliau itu sudah menikah. Sebab saat itu kakaknya itu nikah, sekalian Gandhi itu dinikahkan. Jadi tujuannya biar ngirit dana. Jadi siapalah yang mau, pokoknya nikah sama Gandhi gitu. Termasuk berbarengan sama kakaknya. Dan nanti ada momen karena beliau ini kesusu kawin, di antara kelemahannya yang beliau perangi mati-matian itu adalah membendung hawa nafsu birahinya. Biasa kan anak muda yang apa namanya masih muda tapi kok sudah menikah, sudah punya pacar, pikirannya kan nggak jauh ke sana. Dan itu nanti kabarnya disesali oleh Gandhi. Termasuk apa yang disesali, intelektualitas dan aktivismenya Gandhi itu nggak seimbang dengan istrinya. Ya, jadi nggak nyambung. Mungkin Gandhi saat diskusi sama istrinya itu nggak nyambung. Jadi saat itu Gandhi itu pernah bilang, seandainya aku itu tidak memanjakan nafsu, mungkin ada sedikit waktu untuk mendidik istriku. Jadi biar istrinya itu kualitasnya nggak itu-itu saja atau nggak segitu-segitu saja. Jadi agak menyesal ya mungkin ya karena latar belakang dari orang tuanya yang itu nggak punya. Ada juga momen beliau itu menyesal juga. Jadi suatu ketika ayahnya itu meninggal. Sedangkan Gandhi dan istrinya itu sedang asik-asikan. Jadi kok bisa ya ayahku itu sekarat, aku kok malah enak-enakan sama istriku. Jadi lagi enak-enak sama istrinya, lagi bersetubuh sama istrinya. Dan di hari itu, waktu bertepatan dengan apa momen indahnya bersama istrinya, ayahnya itu meninggal. Jadi kabarnya dari momen-momen penyesalannya Gandhi itu, nanti beliau itu hidupnya agak brahmacari. Jadi hidup yang itu dengan gaya Brahman. Ya mungkin kalau kita kenal
ini itu sebagaimana kehidupannya biksu, atau dalam Islam atau dalam sufi itu disebut zuhud. Nanti ada cerita suatu ketika Gandhi ini juga pernah nakal. Ya, jadi ini nanti yang melahirkan konsep ahimsa. Jadi suatu ketika itu beliau itu pernah nyuri, ya, yang dicuri itu tembakau dan kertas, yaitu untuk ngerokok. Dan itu sering dilakukan oleh Gandhi. Tapi belakangan beliau ini sadar bahwa kok hidupku kayak gini ya, merugikan orang lain, mencuri barangnya orang lain, ya. Jadi masa kehidupan Brahmacari kok nyuri rokok, ya. Akhirnya karena menyesal, diam-diam beliau itu nulis surat yang itu ditulis untuk ayahnya. Jadi saat ayahnya itu membaca isi suratnya itu, ayahnya itu nggak marah, ya. Jadi nggak mukul atau nggak memarahi Gandhi. Jadi ayahnya saat membaca itu hanya menangis. Dan itu buat Gandhi, itu nyeselnya luar biasa. Makanya nanti dari situ nggak salah, lahir konsep kekuatan diam atau kekuatan pasif. Jadi kadang-kadang kekuatan diam itu jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Jadi teman-teman misalkan didiskriminasi atau sedang galau atau sedang dihianati, nggak usah dilawan. Tapi lawanlah dengan cara diam, dengan cara pasif. Jadi menurut Gandhi itu malah luar biasa. Kekuatannya itu jauh lebih besar daripada kita itu melawan. Makanya nanti nggak salah waktu beliau nanti di Inggris, beliau punya kesempatan belajar ke Inggris sampai lulus di Inggris pulang ke India itu menjadi pengacara. Ya, jadi sudah pulang ke India menjadi pengacara karena beliau ini orang tipenya itu pemalu. Jadi saat ngomong, saat pengadilan, waktunya ngomong itu nggak berani. Jadi orang tuanya ini ada agak sedikit kecewa, anakku wis tak kuliah ke aduh-aduh ngentak ke biaya akeh, ngomong wae gak berani. Jadi mungkin itu bukan tipenya seorang Gandhi sebagai seorang lawyer. Nanti pun juga ada momen ketika beliau itu ke Afrika. Jadi di Afrika ini beliau itu mampu menggerakkan masyarakat orang-orang India yang ada di Afrika. Jadi Afrika itu kan terkenal dengan basis rasismenya. Jadi perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Termasuk adalah Gandhi ini sendiri. Gandhi kan orangnya pendek, orangnya hitam dan lain sebagainya. Jadi itu didiskriminasikan di tengah kehidupan Afrika. Ada cerita itu waktu beliau sudah membeli tiket VIP untuk naik kereta, gara-gara Gandhi kulitnya hitam itu dibuang dari kereta. Termasuk pun beliau punya momen itu pernah dipukuli oleh satpam gara-gara kulitnya itu hitam. Tapi saat itu kuncinya, katanya Gandhi apa, kekerasan apapun yang beliau alami, kuncinya satu, yaitu jangan dilawan. Tapi lawanlah dengan kekuatan diam atau kekuatan pasif. Jadi dari sinilah nanti ada konsep yang sangat terkenal sekali dari Gandhi yang disebut itu ahimsa. Oke, nanti coba kita lihat ya. Coba kita lihat ide-idenya Gandhi. Oke, pertama, beliau membicarakan tentang human atau kemanusiaan. Jadi katanya Gandhi, manusia itu sebagai makhluk yang mulia, termasuk makhluk yang unik. Kenapa demikian? Karena manusia itu memiliki jasmani, sekaligus memiliki rasio, termasuk pun manusia memiliki perasaan. Jadi manusia itu makhluk yang lengkap, satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah karena punya potensi-potensi yang lengkap yang itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, termasuk apa? Manusia itu punya akal, punya perasaan. Jadi teman-teman hari ini punya akal, tapi kok nggak digunakan untuk berpikir, ya artinya level kita nggak ada bedanya dengan hewan.
Jadi kalau kita menyadari kita itu makhluk yang mulia, letaknya karena kita punya potensi yang lengkap, ayo kita gunakan semuanya, termasuk adalah jasmani, rasio, dan perasaan. Dan katanya Gandhi apa? Tubuh manusia itu, jangan salah loh ya, itu adalah bagian dari hukum alam ya. Realitas ini kan berjalan indah dan harmonis. Salah satu isi yang ada di alam realitas itu adalah manusia. Jadi manusia kalau hidupnya ingin benar, pengen baik, hiduplah sebagaimana hukum kausalitas. Kayak teman-teman ingin pinter, yo harus belajar. Teman-teman pengen kaya, yo harus bekerja. Tapi kok teman-teman pengen kaya, tapi kok nggak mau bekerja, yaitu absurd. Artinya apa? Artinya hidupnya itu bertentangan dengan hukum alam. Kalau itu bertentangan dengan hukum alam, artinya hidup kita itu nggak benar, hidup kita itu rusak. Ya, kayak teman-teman itu loh, pengen mendapatkan seorang cewek, yo jalannya itu harus mencari cewek. Bahkan teman-teman sudah ngejar mati-matian untuk mendapatkan cewek, itu kan nggak dapet-dapet, ya kan? Apalagi teman-teman yang itu nggak sama sekali mengejar cewek, ya bagaimanapun tidak mendapatkan cewek. Makanya apa? Secara hukum kausalitas, kalau hidup kita pengen benar dan baik, ayo kita ikuti hukum sebab akibat, ya. Termasuk katanya Gandhi apa? Manusia itu mengalami proses perkembangan. Jadi dari himsa itu mampu menuju ke ahimsa. Jadi himsa itu istilahnya adalah keras, egoistik, belum dewasa. Tapi kok kita senantiasa mengikuti hukum alam, nanti lama-lama kita itu menjadi orang yang ahimsa, orang yang sabar, orang yang itu tidak ingin menyelakakan diri kita sendiri maupun orang lain. Inilah nanti yang dideklarasikan oleh Gandhi untuk melawan Inggris yang ada di India. Jadi itu asumsi pertama ya. Yang pertama makhluk yang disebut manusia itu adalah makhluk yang mulia dan unik. Kalau kita menyadari ini, ayo kita gunakan potensi-potensi yang kita miliki. Ya, kalau kita makan, kalau kita lapar, yuk kita makan. Tapi kok kita hanya berhenti di situ, yuk kita nggak ada bedanya sama hewan. Maka apa? Di balik kita punya jasmani, kita punya barang fisik, ayo kita gunakan rasio kita gunakan akal kita untuk menambah ilmu, untuk menambah wawasan, termasuk apa? Termasuk adalah wilayah perasaan. Makanya di asumsi pertama dari Gandhi, manusia itu jangan salah loh ya, di dalam dirinya itu memiliki kekuatan yaitu cinta. Ya, tadi kan di asumsi pertama Gandhi menyebutkan manusia itu unik karena salah satunya memiliki perasaan. Nah, perasaan inilah yang disebut kekuatan cinta. Jadi dengan cinta ini manusia itu mampu mengembangkan dirinya sekaligus mampu membina persatuan antara seluruh dunia dengan cinta. Jadi kalau teman-teman pengen dunianya itu indah, dunianya itu bersatu, dunia itu harmonis, maka apa? Kita harus menggunakan relasi atau kekuatan cinta. Tapi sebaliknya, teman-teman kok pengen dunia ini rusak, dunia ini berantakan, tidak harmonis, yuk kita jangan terapkan cinta, tapi terapkanlah kebencian. Tapi Gandhi ini menegaskan apa? Ayo relasi kita itu adalah relasi cinta. Makanya dengan cinta ini kita itu mampu mengembangkan diri kita. Sekaligus kita itu mampu membina persatuan antar seluruh dunia. Makanya apa? Kemampuan untuk mencintai itu membuat manusia mampu berubah. Lu jangan salah lu ya. Teman-teman kalau sudah ada cinta, itu kan mau berkorban, mau berubah. Demi siapa? Demi orang yang dicintainya. Iya kan? Sekaligus apa? Dengan adanya cinta ini, kita itu berkembang. Yang mulanya kita egois, yang mulanya kita masih pada level himsa,
Sekarang dengan adanya cinta, kita bisa masuk ke wilayah ahimsa. Sekarang yang kita pikirkan bukan egoistik kita, bukan hanya aku. Tapi yang kita pikirkan, yang kita nomor satukan itu adalah orang lain yang kita cintai. Kalau kita bisa mampu membangkitkan kekuatan cinta yang ada di dalam diri kita, kita itu mampu menjadi manusia yang senantiasa berkembang, ya. Jadi orientasi kita kalau dunia itu ingin bersatu, dunia itu pengen harmonis, maka jalan satu-satunya yaitu adalah dengan cinta. Oke, itu ya. Itu pandangan Gandhi tentang humanisme. Yang kedua, katanya Gandhi apa? Manusia dibalik dia unik dan sekaligus mulia dan punya kekuatan cinta yang ada di dalam dirinya, sadarilah bahwa manusia itu makhluk sosial. Kalau kita menyadari ini, ayo kita menjalin hubungan dengan Tuhan, ya. Termasuk apa? Kita kalau bisa mampu berhubungan dengan Tuhan dengan baik, kita pun secara langsung bisa berhubungan dengan ciptaan-ciptaannya Tuhan. Makanya agak absurd kalau teman-teman mengakui mencintai Tuhan, tapi kok relasinya sesama manusia kok saling mendiskriminasi, ya, saling mencari untung-untung sendiri, pengen menang-menang sendiri, artinya cintanya sama Tuhan itu palsu. Harusnya apa? Kalau mendeklarasikan aku ini mencintai Tuhan, ya harusnya mencintai semua apa yang itu makhluknya Tuhan, apa yang itu diciptakan oleh Tuhan, tidak hanya manusia, bahkan binatang, tumbuhan, seluruh makhluk yang ada di alam semesta, kita harus menjalin hubungan sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kata Gandhi apa? Untuk agar kita menemukan Tuhan, caranya itu adalah dengan melihat Dia, yaitu ada di dalam ciptaannya. Ya, jadi teman-teman, kalau berhubungan sesama manusia, coba sadarilah bahwa Tuhan itu ada di dalam diri setiap manusia. Kalau teman-teman itu menyadari ini, teman-teman otomatis itu nggak mau melukai, nggak mau mendiskriminasi, iya kan? Makanya ada film di India itu judulnya kalau nggak salah Rabna Bana De Jodi. Jadi aktornya itu Shah Rukh Khan dan perempuannya kalau nggak salah itu Anushka Sharma. Mungkin teman-teman boleh menontonnya. Jadi Shah Rukh Khan ini mengatakan, aku mencintaimu karena aku itu melihat Tuhan ada di dalam dirimu. Jadi ketika seseorang mampu melihat Tuhan pada diri orang lain, seketika itu dia itu bisa jatuh cinta. Maka apa? Untuk menemukan Tuhan, ayo kita melihat Dia di dalam setiap makhluk ciptaannya Tuhan. Karena apa? Karena semua yang ada, realitas yang ada, termasuk binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, itu yang menciptakan adalah Tuhan. Maka rumusnya apa? Biar relasi kita itu baik, rumusnya itu harus dengan ahimsa, yaitu anti kekerasan. Jadi teman-teman gaya hidupnya itu enggak mendiskriminasi, tidak menyakiti. Ya, jadi konsep ini harus ditunjukkan kepada setiap manusia. Bahkan tidak manusia saja, kepada binatang, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam yang ada. Jadi kalau kita sudah menyadari ini, ayo kita sesama manusia itu saling berhubungan yang sifatnya itu timbal balik, ya. Jadi aku mencintaimu, orang lain pun juga mencintai saya. Maka di awal tadi Gandhi itu menegaskan apa? Dengan kekuatan cinta ini, negara, dunia itu bisa bersatu dan bisa harmonis. Makanya apa? Hubungan timbal balik seharusnya itu dijadikan cita-cita umat manusia. Tidak mungkin ada persatuan dengan seluruh alam semesta tanpa ada timbal balik. Makanya apa? Alam itu dapat menjadi lestari berkat adanya rasa sayang timbal balik, ya. Makanya apa? Tidak hanya satu orang yang itu memakai ahimsa, tapi semua orang
itu harus memakai konsep ahimsa, yaitu apa? Jangan membunuh, jangan menyakiti, ya, jangan melukai. Intinya itu anti kekerasan. Makanya tadi di Mukotimah, Gandhi kan menegaskan kekuatan pasif atau kekuatan diam ternyata itu sangat luar biasa daripada kekuatan yang itu caranya dengan kekerasan. Kayak teman-teman disakiti dan lain sebagainya, itu kalau nggak direspon, orang yang itu membenci, yang itu menyakiti, itu kan yo stres sendiri. Makanya apa? Apapun itu bentuk kekerasan yang kita alami, ayo kita jangan balas dengan kekerasan, tapi balaslah dengan ahimsa, yaitu anti kekerasan. Jadi ini yang kedua. Jadi di balik manusia itu unik dan mulia, yang di dalam dirinya punya kekuatan cinta, sadarilah bahwa kita itu manusia itu makhluk sosial. Ya, kalau kita itu makhluk sosial, ayo kita berhubungan kepada setiap makhluk yang ada, sebagaimana hubungan kita dengan Tuhan jalannya dengan anti kekerasan, yaitu ahimsa. Oke, itu ya. Itu manusia, makhluk sosial dari Gandhi. Ini loh konsep yang sangat terkenal sekali dari Gandhi yang disebut tadi, yaitu ahimsa. Artinya apa? Yaitu ayo kita menjadi manusia yang itu tidak mau menyakiti. Jadi katanya Gandhi apa? Ahimsa itu menolak keinginan untuk membunuh. Itu saya kasih titik tanda petik ya. Keinginan saja itu nggak mau, nggak dibolehkan. Kayak teman-teman itu menginginkan orang lain terjatuh, itu nggak boleh. Ya, lebih-lebih apa? Keinginan saja itu kalau bisa nggak ada. Ya, mungkin teman-teman itu hari ini sudah tidak menyakiti, sudah tidak membenci, atau sudah tidak mendiskriminasi orang lain. Tapi kok di dalam hatinya masih ada keinginan itu, yaitu podoai. Kayak teman-teman itu loh, ya, membayangkan bisa memperkosa perempuan, ya, walaupun itu hanya membayangkan. Loh, tapi kan di dalam pikiran kan ada isi memperkosa perempuan. Harusnya apa? Pikiran-pikiran yang kotor, yang itu sifatnya mendiskriminasi orang lain, atau pikiran-pikiran yang jelek, kalau bisa itu jangan sampai ada di dalam otak kita. Lebih-lebih apa? Jangan sampai kita aktualisasikan. Jadi untuk kita bisa menjadi orang ahimsa, keinginan untuk menyakiti saja itu kita nggak dibolehkan. Ya, jadi apa? Ayo kalau kita memakai konsep ahimsa, ayo kita menjadi manusia yang itu menolak bentuk apapun yang itu nggak mau membunuh. Apapun itu, tidak hanya kepada manusia. Setiap makhluk yang ada, yang itu diciptakan Tuhan, ayo kita perlakukan yang baik. Kemudian apa? Tidak membahayakan jiwa orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Ya, teman-teman yang masih muda-muda, ya, yang mulanya itu berbunga-bunga sama ceweknya, yang belakangan itu kok ternyata endingnya tidak mengenakan, yang pada akhirnya menyakiti hati, yaitu sama saja. Artinya apa? Relasinya di awal itu bukan cinta. Relasinya di awal itu bukan ahimsa, melainkan itu himsa, yaitu adalah kekerasan. Makanya kalau kita memakai ahimsa, ayo kita sampai kapanpun dan dimanapun kita jangan sampai menyakiti hati orang lain. Termasuk apa? Kita nggak boleh membenci. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan membenci itu yang rusak itu diri kita sendiri. Gambarannya apa? Kita itu seperti halnya menginginkan orang lain meminum racun, menginginkan orang lain itu mati, tapi diri kita sendiri itu yang meminum racun. Ya, artinya apa? Yo diri kita sendiri yang itu mati karena diri kita yang itu meminum racun, yang tapi yang kita inginkan orang lain itu mati. Jadi ayo kebencian apapun yang itu masih di dalam diri kita, sekarang juga ayo kita hapuskan. Jangan sampai kebencian itu
kebencian itu melekat di dalam diri kita. Karena apa? Karena kebencian ini merusak di level apapun. Kemudian katanya Gandhi apa? Yaitu tidak membuat marah. Jadi teman-teman hari ini kok masih marah-marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, ya artinya kita belum ahimsa, artinya kita masih himsa, kita belum berkembang menjadi manusia yang seutuhnya. Termasuk apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri dengan memperalat serta mengorbankan orang lain. Jadi basis kita itu apa? Ya sebagaimana tadi, yaitu relasinya itu cinta, yaitu timbal balik. Tapi kok hari ini kita masih cari untung, relasi apapun kalau nggak ada keuntungan kita nggak mau, ya artinya kita belum ahimsa. Oke, itu ya. Makanya Gandhi ini memandang ahimsa dan kebenaran itu ibarat saudara kembar. Jadi yang membedakan dengan jelas bahwa ahimsa itu merupakan sarana mencapai kebenaran. Sedangkan kebenaran itu sebagai tujuannya. Jadi teman-teman, kalau hidup yang itu hidupnya ahimsa, yang dikejar itu adalah kebenaran, yang dikejar itu adalah kebaikan, ya. Makanya apa? Ahimsa ini sebagai suatu sarana. Artinya apa? Tidak mengenal kekerasan untuk mencapai kebenaran. Jadi teman-teman ingin meraih kesuksesan, ingin meraih masa depan. Kalau teman-teman itu sudah ahimsa, teman-teman itu caranya itu dengan kebenaran, caranya itu bukan manipulatif. Kalau teman-teman hari ini bahagia, hari ini kok sukses, tapi kok dengan cara merugikan orang lain, yaitu artinya sama saja kita belum ahimsa. Makanya apa? Untuk agar kita benar-benar menjadi orang yang anti kekerasan, makanya apa? Kita harus aktualisasikan baik pikiran, ucapan maupun tindakan. Jadi yang kita pikirkan itu adalah suatu kebenaran. Kalau yang ada di dalam pikiran kita itu suatu kebenaran, otomatis apa yang kita ucapkan itu pun juga suatu kebenaran. Termasuk sekaligus apa? Secara tidak langsung tindakan kita pun juga benar. Makanya apa? Akal ini harus diisi dengan kebenaran. Kalau di awal pikiran kita kok sudah rusak, pikiran kita kok sudah jorok, pikiran kita kok sudah pikiran-pikiran atau ide-ide yang jelek, ya ucapan kita otomatis keluar yang itu yang ada di dalam isi pikiran kita, termasuk secara otomatis apa? Tindakan kita pun juga mencerminkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita. Ya, makanya apa? Pikiran pun juga harus benar dan baik, yang itu akan melahirkan ucapan yang benar dan baik, sekaligus pun juga tindakan kita pun juga baik dan benar. Makanya katanya Gandhi apa? Justru kebalikannya, ahimsa harus dapat menciptakan suasana yang membangun, cinta kasih dan berbuat baik kepada orang lain, meskipun orang tersebut pernah menyakiti kita, bahkan musuhnya sekalipun. Jadi teman-teman, kalau hidupnya itu sudah ahimsa, teman-teman itu mau dibenci, mau dimusuhi, itu nggak ngefek. Karena hidupnya itu sudah pada di jalan kebenaran, anti kekerasan. Bahkan katanya Gandhi, justru sebaliknya, kalau kita itu sudah ahimsa, kita itu mampu membangun suasana yang itu penuh cinta. Ya, hidup kita itu relasinya berbuat baik kepada orang lain. Oke, itu ya, itu ahimsa. Dan ahimsa ini ada hubungannya dengan satyagraha. Jadi secara harfiah, satyagraha itu suatu pencarian kebenaran yang itu tidak kenal lelah dan suatu ketetapan hati untuk mencapai kebenaran. Jadi teman-teman itu ada desire, ada keinginan, ada hasrat, yaitu untuk mencapai kebenaran. Jadi teman-teman hidup itu yang dicari itu adalah kebenaran.
Makanya tadi Gandhi menyebutkan apa? Kalau yang kita cari itu kebenaran, maka apa yang ada di dalam pikiran kita itu pun nanti pasti pun juga benar. Termasuk ucapan kita pun juga benar, tindakan kita pun juga benar. Makanya apa? Berpegang teguh pada kebenaran artinya kita itu satyagraha. Karena jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan ini itu adalah dengan ahimsa. Jadi teman-teman ingin meraih kebenaran, jalannya tadi yaitu dengan ahimsa, yaitu anti kekerasan. Jadi agak absurd, teman-teman ingin menjadi orang yang benar, orang yang sukses, orang yang itu bisa meraih impiannya, tapi kok jalannya dengan menyakiti, dengan mendiskriminasi, yaitu omong kosong. Harusnya apa? Untuk mencapai kebenaran, jalannya tadi, ayo kita memakai konsep ahimsa. Ya, makanya katanya Gandhi itu apa? Religion is based on truth and non-violence. Truth is my God, non-violence is the means of realizing Him. Jadi agama saya itu didasarkan pada kebenaran dan tanpa kekerasan, non-violent. Kebenaran adalah Tuhan saya. Truth is my God. Non-violent is the man of realizing Him. Maksudnya apa? Tanpa kekerasan adalah cara untuk mewujudkannya. Jadi katanya Gandhi apa? Kebenaran itu sendiri adalah Tuhanku. Ya, jadi aku ini menyembah atau meyakini kebenaran itu sendiri. Lalu apa? Jalan yang itu tanpa kekerasan itu adalah cara untuk mewujudkannya. Jadi apapun itu, ayo kita aktualisasikan, yaitu dengan cara satyagraha. Kalau ahimsa tadi, bagaimanapun itu hidup, ayo kita relasinya itu jangan saling menyerang atau jangan saling membunuh, tapi apa? Anti kekerasan. Tapi kalau satyagraha, yang kita kejar, yang kita lakukan itu adalah demi kebenaran. Oke, itu ya. Itu satyagraha. Ini ada 5 aksioma ahimsa. Jadi katanya Gandhi apa? Yang pertama itu, kalau teman-teman itu memakai konsep ahimsa, kita itu senantiasa purification, yaitu pemurnian atau penyucian diri sesempurna mungkin. Tujuannya apa? Biar kita itu mampu meraih kemanusiaan kita secara hakiki. Ya. Jadi teman-teman, kenapa kok hari ini masih marah-marah, masih ada benci, masih ada diskriminasi? Karena kita itu tidak tidak mengupayakan untuk pemurnian jiwa. Makanya apa? Kalau kita senantiasa menyucikan diri kita, yang nanti hasilnya jiwa kita itu suci, otomatis apa? Yang keluar, yang aktualisasi dalam perilaku kita, otomatis pun juga sesuatu yang baik dan benar. Makanya apa? Jalan satu-satunya agar kita nanti menjadi benar-benar yang manusiawi, maka step pertama kita harus pemurnian jiwa, yaitu penyucian diri, itu pertama. Yang kedua apa? Katanya Gandhi, kekuatan ahimsa itu terletak pada kemampuan dan kerelaan, bukan sekedar kemauan. Jadi bedakan ya. Jadi kalau kita mampu rela, kalau dalam bahasa agama itu kan ikhlas. Mungkin teman-teman itu kalau ada tugas itu mau, tapi kok nggak rela, itu nilainya berkurang. Harusnya apa? Harusnya kita mampu pada level kerelaan. Jadi yang kita lakukan itu bukan suatu dorongan kemauan kita, tapi apa? Kerelaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ahimsa pasti mengungguli kekerasan. Karena tadi, kalau kita hidup dengan anti kekerasan, musuh apapun yang ada di luar diri kita, itu nggak akan mempan. Makanya katanya Gandhi apa? Kekuatan yang lahir dari ahimsa selalu lebih besar.
daripada kekuatan yang dihasilkan penganut kekerasan. Jangan salah loh ya, teman-teman hari ini kok merespon sesuatu dengan kekerasan, itu malah menjadikan diri kita rusak, ya. Jadi responlah dengan kekuatan ahimsa, yaitu apa? Yaitu dengan tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tapi lawanlah dengan kelembutan. Dan katanya Gandhi apa? Kekuatan yang lahir dari ahimsa itu malah hasilnya itu sangat luar biasa. Dan yang keempat apa? Ahimsa itu tidak mengenal kekalahan. Orang yang ahimsa pasti dirinya menang. Pasti dirinya itu tidak bisa tersakiti karena sejak awal itu sudah tidak mau menyakiti orang lain. Jadi orang yang mau sakit itu kan orang yang mau menerima disakiti. Sedangkan orang ahimsa itu sejak awal itu sudah cuek, sudah pasif, ya. Jadi nggak ada yang namanya kekalahan di dalam ahimsa. Yang terakhir apa? Tujuan akhir ahimsa itu adalah kemenangan yang pasti. Jika istilah menang boleh diterapkan dalam ahimsa, sesungguhnya ketika kita tidak memikirkan kekalahan, maka kita juga tidak memerlukan kemenangan. Jadi kalau teman-teman itu bisa mewujudkan ahimsa, teman-teman itu pasti menang. Makanya nanti kan Gandhi sangat sukses sekali waktu di India saat melawan Inggris, yang itu melawan tanpa perlawanan, melawan yang itu tanpa berdarah-darah, dan itu nanti sukses luar biasa, akhirnya India itu merdeka. Jadi ini ya, ini 5 aksioma ahimsa. Jadi yang pertama itu pemurnian, yang kedua kita harus mampu merelakan, yang ketiga kekuatan ahimsa itu nanti efeknya pasti luar biasa daripada kekuatan yang itu dilahirkan dari kekerasan. Yang keempat apa? Ahimsa itu tidak mengenal kekalahan. Termasuk yang terakhir apa? Orang ahimsa secara tidak langsung orangnya itu pasti menang, dan itu pasti. Oke, ini loh yang kelihatan dari Gandhi yang disebut non-violence, yaitu anti kekerasan. Katanya Gandhi yang pertama apa? Ayo kita respon dengan ketidakpatuhan sipil. Jadi jika ada kebijakan yang itu mendiskriminasi, ada kebijakan yang itu tidak adil, ayo kita jangan patuhi. Termasuk Gandhi itu pernah pernah menolak adanya hukum pajak, tepatnya itu pada tahun 1919 Masehi. Jadi apa? Jadi untuk menentang adanya hukum yang itu tidak adil pada masyarakat, ya. Resikonya apa? Resikonya kalau kita nanti terkena hukum, kita kok di penjara, ya, kita harus terima dengan senang hati dan gembira. Jadi nggak apa-apa daripada kita itu hidup di dalam hukum yang tidak adil. Mendingan di dalam penjara, tapi kita itu apa? Kita itu mampu menentang adanya kebijakan yang tidak adil. Jalannya apa? Jalannya ayo kita jangan mematuhi yang namanya kebijakan atau hukum yang itu dipandang tidak adil. Yang kedua apa? Ayo kita menolak sistem yang tidak adil. Jadi katanya Gandhi, targetnya itu sistem yang tidak adil, bukan orangnya. Makanya hari ini kita kan mengenal, bencilah perilakunya, bencilah pendapatnya, tapi orangnya itu jangan dibenci. Termasuk apa? Termasuk pun kalau ada sistem yang itu tidak adil, ayo kita tentang sistem itu, tapi kita nggak boleh membenci orangnya. Ya, yang terakhir apa? Yaitu puasa. Ya, jadi puasa ini tujuannya untuk mengendalikan diri kita agar diri kita itu tetap waspada. Termasuk apa? Dengan puasa ini kita itu mampu menghormati orang lain. Ya, kayak hari ini puasa,
Kalau kemarin kok kita belum mampu merasakan empati dan simpati, maka dengan puasa ini kita itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, termasuk adalah orang yang itu nggak punya. Ya, makanya dengan puasa ini kita itu akan ada yang namanya kewaspadaan, termasuk kita diajari yang namanya menghormati orang lain. Jadi ini tiga tipe yang itu dijalankan oleh Mahatma Gandhi saat menentang kebijakan orang Inggris yang ada di India. Oke, ada juga yang disebut Swadesi. Jadi Swadesi itu yang dimaksud adalah cinta tanah air. Jadi caranya itu dengan mengabdi kepada masyarakat, termasuk lingkungannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman hari ini mendeklarasikan aku itu mencintai tanah air, tapi kok nggak mau mengabdi sama masyarakat, nggak mau harmonis sama masyarakatnya, yaitu lucu. Maka jalan pertama untuk mewujudkan cinta tanah air, kita itu harus mampu mengabdi kepada masyarakat, kepada lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Ayo kita berbuat baik kepada mereka. Ayo kita menjalin hubungan yang harmonis kepada lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kalau hubungan kita sudah baik dengan masyarakat, itu secara tidak langsung nanti kita akan mampu bisa mencintai tanah air kita. Jadi agak absurd kalau kita mengakui mencintai tanah air, tapi kok kita nggak mau mengabdi kepada masyarakat kita atau lingkungan kita, ya bagaimanapun kita nggak bisa cinta tanah air. Ya, makanya katanya Gandhi apa? Pengabdian diri yang pertama itu harus di dalam keluarga. Ya, teman-teman, kalau keluarganya itu sudah harmonis, sudah mau mengabdi sama keluarganya atau menghidupi keluarganya, ayo kita naik level, yaitu apa? Yaitu mengabdi kepada desa, kepada lingkungan kita. Kalau kok kita sudah sukses, ayo kita level yang agak tinggi lagi, yaitu apa? Mengabdi untuk negara kita. Tapi katanya Gandhi apa? Kita kalau sudah sukses mengabdi kepada negara atau sudah cinta tanah air, kita nggak boleh berhenti di situ. Ada step yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu apa? Yaitu mengabdi untuk kemanusiaan. Jadi kita tidak hanya menghormati keluarga kita tidak hanya menghormati orang-orang yang ada di desa kita atau orang-orang yang ada di negara kita, tapi kita mampu menghormati seluruh manusia yang ada di dunia ini atau yang ada di alam realitas ini. Itulah yang disebut swadesi. Jadi jalan pertama apa? Ayo kita harus mengabdi dulu kepada keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah benar, sudah harmonis, ayo kita tingkatkan level lagi. Makanya pelaksanaan swadesi ini antara lain apa? Sebisa-bisanya agar membeli segala keperluan yang itu di dalam negeri. Jadi apa? Kita nggak boleh membeli sesuatu yang itu di luar negeri kita atau yang ada di negara lain. Kalau di dalam negeri itu sudah ada, ayo kita fungsikan, ayo kita gunakan. Biar apa? Biar negara kita itu yang untung, yang maju, yang berkembang. Tapi kok di awal tadi kita mencintai tanah air, tapi kok kita bangga dengan produk-produk luar negeri, ya artinya kita nggak cinta tanah air. Makanya apa? Bukti untuk kita bisa cinta tanah air, ayo kita membeli produk-produk yang itu produk yang ada di dalam negara kita. Itulah yang disebut swadesi. Ada juga dari Gandhi yang disebut itu hartal. Ya, kalau swadesi itu mencintai tanah air, kalau hartal ini itu semacam pemogokan nasional. Jadi tadi responnya Gandhi kan non-violent, yaitu anti kekerasan. Jadi jangan dibalas darah dengan darah, jangan dibalas kekerasan dengan kekerasan. Tapi apa? Ayo kita respon dengan non-violent, termasuk dengan hartal, yaitu pemogokan nasional.
Jadi toko-toko dan urusan dagang sekarang kita tutup. Ini sebagai protes adanya politik atau hukum yang itu tidak adil di tengah masyarakat. Jadi para pekerja, para buruh yang mulanya itu bekerja di pabrik, bekerja untuk pemerintahan, tapi kok pemerintahannya itu zolim, ayo kita hartal, ayo kita berhenti bekerja, sekaligus para pengusaha, para kapitalisme, para pedagang, untuk sementara semuanya ditutup. Ini sebagai protes adanya politik yang itu hanya untuk mementingkan partainya atau untuk dirinya sendiri. Jadi saat pemogokan nasional ini, ya, artinya orang-orang itu kan nggak punya aktivitas. Itu kan yang dikejar bukan uang atau bukan keuntungan, ya, karena tidak membuka toko atau usahanya. Maka saat itu apa? Kita harus puasa, ya. Maksudnya apa? Yaitu biar pemerintah yang itu zolim itu biar sadar. Tapi kok nanti pemerintah itu nggak sadar-sadar, nanti yang rugi itu pemerintah itu sendiri. Karena apa? Karena setiap masyarakat itu menutup toko-toko yang ada. Akhirnya apa? Akhirnya ekonomi yang itu berjalan di negara itu lumpuh total. Ya, termasuk yang rugi siapa? Termasuk yang rugi itu ya negaranya itu sendiri. Jadi hartal ini sebagai respon adanya kebijakan negara yang itu nggak adil. Jadi Gandhi memakai hartal ini sebenarnya untuk mengajak kita, ya, untuk sebagaimana tadi menjadi orang yang ahimsa, yang itu tidak melawan, tapi lawanlah dengan sifat diam, dengan sifat yang itu tidak dengan kekerasan. Oke, ada juga yang terakhir. Ini katanya Gandhi, yang disebut ada loh 7 dosa masyarakat. Yang pertama apa? Politik tanpa prinsip. Jadi hari ini kalau ada orang masuk politik atau ada partai yang itu nggak punya prinsip, artinya itu termasuk dosa yang ada di tengah masyarakat. Karena apa? Karena yang dikejar itu bukan keadilan. Karena yang dikejar itu bukan kebenaran universal. Kalau ada politik tanpa prinsip, artinya apa? Partai, politik, dan lain sebagainya. Pasti yang dikejar itu adalah untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua apa? Bisnis tanpa moralitas. Mungkin teman-teman punya uang, mungkin teman-teman bisa membangun usaha dan lain sebagainya. Tapi kok tidak mengedepankan moralitas, ya artinya yang terjadi nanti terjebak pada kapitalisme. Kalau itu sudah kapitalisme, yang dilihat itu hanya uang. Kayak teman-teman itu ke mall, teman-teman itu misalkan shopping, itu kan kita nggak dilihat sebagai manusia. Kita dilihat sebagai manusia kalau kita itu membawa uang atau membeli barang. Tapi kok kita tidak membeli barang, artinya kita nggak dianggap sebagai manusia. Jadi manusia dihargai atau tidak, jadi dilihat seberapa tebal dompet yang ada di dalam isi dompet itu. Itu artinya apa? Bisnis tanpa moralitas, tanpa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jadi yang dikejar itu hanya uang, uang, dan uang. Yang ketiga apa? Pengetahuan tanpa karakter. Jadi teman-teman kok tiap hari mencari ilmu, tapi kok karakternya tidak semakin baik, tidak semakin mulia, artinya pengetahuannya itu meaningless, pengetahuannya itu percuma. Harusnya apa? Semakin tambah ilmu, harusnya kita menjadi manusia yang bermoral, kita menjadi manusia yang bernilai. Tapi kok ilmu kita banyak, moral kita kok meaningless, artinya pengetahuan kita nanti kita gunakan untuk kita jadikan alat untuk kepentingan kita sendiri. Makanya apa? Ayo kalau kita punya ilmu, ayo kita amalkan, ayo kita aktualisasikan. Biar apa? Biar membentuk karakter kita. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Ini mungkin yang terjadi hari ini ya. Jadi ketika teknologi berkembang, media berkembang,
manusia itu tersingkirkan. Manusia itu katanya Sayyid Hussein Nasr itu sudah kehilangan kemanusiaannya. Jadi Nasr itu menyebut yang disebut itu apa? Yaitu teraleniasi. Jadi ketika teknologi sains sudah berkembang, manusia itu hidupnya terasing. Dia sudah lupa dengan kemanusiaannya. Ya, makanya apa? Kalau ilmu berkembang, pengetahuan berkembang, harus dasarnya itu kemanusiaan. Nggak boleh pengetahuan itu, teknologi, itu malah menghancurkan nilai kemanusiaan. Selanjutnya katanya Gandhi apa? Kekayaan tanpa kerja. Ya, jadi teman-teman pengen kaya tapi kok nggak mau kerja, itu katanya Gandhi apa? Itulah dosa yang ada di tengah masyarakat. Termasuk kenikmatan tanpa nurani. Ya, artinya apa? Yang dikejar itu sesuatu yang sementara, tidak membahagiakan. Jadi teman-teman itu misalkan jatuh cinta, seneng sama cewek, tapi kok nggak ada rasa cinta, rasanya kan nggak nikmat. Maka nikmat itu harus dibarengi dengan yang namanya nurani. Yang terakhir apa? Ketakwaan tanpa penyangkalan diri. Oh, ini agak sulit ini. Jadi teman-teman itu takwa, mau sholat dan lain sebagainya, tapi kok nggak mau mengendalikan dirinya, yaitu omong kosong. Makanya ada istilah setiap hari puasa, setiap hari sholat, tapi kok juga masih melakukan maksiat. Artinya apa? Mungkin orangnya itu istiqomah ritual dalam beragama, tapi dia tidak mampu menyangkal emosinya, tidak mampu menyangkal nafsunya. Yaitu artinya katanya Gandhi, itu termasuk dosa yang ada di masyarakat. Oke, itu ya. Itu katanya beliau. Kita lanjutkan. Ini ada keyword dari Mahatma Gandhi. Katanya beliau apa? Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Jadi kebahagiaan itu ketika apa yang ada di dalam pikiran, apa yang dikatakan, dan apa yang kita lakukan itu selaras, itu harmonis, itulah kebahagiaan. Jadi yang kita pikirkan itu baik, yang kita ucapkan itu baik, yang kita kerjakan itu pun juga baik. Itulah yang disebut bahagia. Ketika apa? Ketika antara akal, ucapan, dan perilaku itu harmonis. Ya. Jadi teman-teman pengen bahagia itu simple. Ya, ketika apa? Ketika yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dikerjakan itu selaras. Artinya apa? Artinya tidak bertentangan. Teman-teman itu punya pikiran yang baik, tapi kok cara perilakunya nggak baik, ya bagaimanapun nggak bahagia. Ya, perilaku teman itu baik, tapi kok pikirannya jelek, ya bagaimanapun nggak bahagia. Makanya apa? Isilah pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Otomatis apa yang kita ucapkan, yang kita keluarkan dari mulut kita itu pun juga pasti baik dan itu akan menentukan tindakan kita. Kalau itu harmonis, katanya Gandhi, itulah yang disebut bahagia. Oke, ada juga katanya beliau, you may never know what result come of your action, but if you do nothing, there will be no result. Jadi apa? Anda mungkin tidak pernah tahu apa akibat dari tindakan Anda. Tetapi jika Anda tidak melakukan apa-apa, ya tidak akan ada hasilnya. Jadi mungkin kita sudah melakukan hari ini sesuatu yang kita kerjakan, tapi kan kita nggak tahu hasilnya nanti bagaimana. Ya, tapi kok lebih absurdnya lagi, kita nggak melakukan apa-apa, ya bagaimanapun hasilnya itu nggak ada. Jadi walaupun nanti di masa depan kita nggak mampu memastikan hasilnya seperti apa, tetap kita harus bertindak, tetap kita harus mengambil keputusan. Itu katanya Gandhi. Ada juga in a gentle way, you can shake in the world. Jadi dengan cara yang lembut, Anda bisa mengguncang dunia. Ya, ini konsep ahimsa tadi.
Ayo kita hidup yang itu anti kekerasan. Biar apa? Biar hidup kita itu lembut. Kalau kita bisa lembut, kita punya cinta, kita mampu berbuat baik kepada setiap manusia yang ada, kita itu apa? You can shake the world, ya. Anda bisa mengguncang dunia. Ada juga ini. I will not let anyone walk talk my man with their dirty feet. Jadi saya tidak akan membiarkan siapapun berjalan di pikiran saya dengan dirty feet, dengan kaki kotor mereka. Jadi jangan sampai pikiran kita itu diisi oleh orang-orang yang itu orang-orang gak benar. Termasuk apa? Kita jangan sampai mau menerima ide-ide atau pikiran-pikiran yang kotor. Harusnya apa? Ayo kita isi pikiran-pikiran kita dengan gagasan-gagasan yang baik, dengan ide-ide yang baik. Itu katanya Gandhi. Terakhir, live as if you were to die tomorrow. Lean as if you were to live forever. Jadi hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Jadi apa? Ketika teman-teman itu hidup, bayangkan kalau besok itu akan mati. Biar apa? Biar hidup kita yang kita kerjakan itu bermakna. Tapi kalau kita belajar, bayangkanlah bahwa kita itu akan hidup selamanya. Ya, biar apa? Kalau teman-teman itu belajar, berkarya dan lain sebagainya, otomatis teman-teman itu namanya dikenang, jasanya dikenang, ya. Makanya apa? Lean as if you were to live forever. Makanya belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Oke, itu dari Gandhi tentang ahimsa. Jadi hidup yang itu anti kekerasan. Jadi bagaimanapun absurdnya hidup ini, ayo kita respon dengan yang namanya ahimsa. Kalau kita sudah bisa mampu menerapkan ahimsa, otomatis kita menjadi manusia yang menang. Karena orang ahimsa itu nggak bisa dikalahkan. Dan itu sukses saat Gandhi melawan orang-orang Inggris yang ada di India. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.